Oke, baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat suatu model finite element method ya menggunakan aplikasi McWay. Pertama kali kita harus perhatikan ya, koordinat yang kita gunakan adalah X dan Y. Maka untuk melakukan itu Z ini kita klik dulu ya, agar koordinatnya seperti ini ya, tandanya plus. Untuk memulai membentuk suatu model, saya akan membuat node ya yang membentuk ini ya, persegi. Maka kita pilih node ya. Ini tetap di Cartesian, unitnya kita gunakan milimeter ya, semuanya milimeter. Karena kita hanya menggunakan dua koordinat X dan Y saja, maka kita lakukan add nodes ya yang ada tepat berada di koordinat 0x dan 0y. Selanjutnya pada arah X positif saya akan memberikan ukuran 200 mm. Nah, maka dia akan membuat suatu nodes di sebelah kanan dengan jarak 200 mm. Selanjutnya di koordinat Y saya akan memberikan 50 mm. Maka akan membentuk titik ya yang bergerak ke atas sebesar 50 mm. Lalu yang terakhir pada X adalah 0 dan Y adalah 50. Akan membentuk nodes yang seperti ini. Apabila sudah ada 4 nodes ya, maka ini sudah selesai ya. Jangan pernah mengklik secara random, nanti akan muncul nodes ya akibat klik tersebut. Kita undo dulu. Nah, ini udah ada 4 nodes. Lalu kita buat elemen ya. Karena ada 4, maka kita pilih quad ya. 1 2 3 4 ya. Untuk mengaktifkan elemen, kita cukup klik quad lalu mengklik setiap nodes yang ada di sini. Lalu nanti akan ada elemen yang terbentuk. Tidak perlu klik add elemen ya. Close saja. Maka kita sudah membuat satu elemen dan 4 nodes ya, atau bentuk elemen persegi ya. Selanjutnya kita lakukan refine ya untuk memperbanyak jumlah elemen. Nah, kita lakukan refine untuk memperbanyak jumlah elemen. Saya gunakan jumlahnya nodes 289. Oke. Selanjutnya kita akan assign new material. Ini untuk menentukan bahwa pelat ini memiliki ketebalan tertentu ya. Sebagai contoh, saya membuat 5 mm untuk tebalnya ya. Ini thickness. Mechanical propertiesnya menggunakan isotropic ya. Lalu sebagai contoh saya akan gunakan Young modulusnya sebesar 10 ya. Lalu Poisson rasionya adalah 0,3. Density-nya saya menggunakan gram per milimeter kubik ya, sebesar 1,2. Lalu klik OK. Nah, klik tengah pada mouse untuk memutar bagian model yang kita buat ya. Di sini modelnya masih berbentuk elemen. Untuk memunculkan bentuk daripada geometri tadi ya, kita sudah memberikan ini tuh ketebalannya 5 mili ya. Maka kita pilih show element surface. Nah,
nanti akan muncul bentuk daripada geometri berdasarkan ketebalan yang kita tentukan. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat model dengan analisis natural frekuensi ya. Maka yang pertama kali kita akan ganti analisisnya dengan melakukan double klik di sini, lalu ganti dengan frekuensi. Yang harus kita perhatikan di sini ada number of modes ya. Ini kita lakukan dengan contoh 8 modes ya. Nah, mode di sini boleh menentukannya boleh berapa saja. Nanti mungkin akan banyak mode yang muncul ya. Nah, oke. Di sini analisis sudah terganti menjadi frekuensi. Material sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan mengikat salah satu sisi daripada bentuk ini ya. Nah, saya ingin bagian sini menjadi bagian yang diikat ya, atau fix. Maka saya gunakan fungsi select element ya untuk membuat elemen-elemen ini terblok seperti ini ya. Nah, apabila udah terblok, klik kanan, lalu pilih loads and constraint, lalu pilih fix support ya. Nah, nanti akan muncul 16 select element. Oke. Tanda suatu elemen atau nodes yang terfix, dia akan muncul tanda merah yang terikat seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan lakukan analisis natural frekuensi dengan klik solve. Oke, ini sudah muncul ya besaran frekuensinya. Nah, ini kita munculkan elemen surface-nya. Nah, oke, kita lakukan contoh gerakan yang dihasilkan dari mode 1 ya. Ini mode 2, mode 3, mode 4, mode 5, dan seterusnya. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah setiap mode mempunyai gerakan-gerakan yang berbeda ya. Semakin besar modenya, semakin besar juga frekuensi yang dihasilkan. Pada model yang teman-teman kerjakan di sini, teman-teman fokus pada mode yang dihasilkan ya, khususnya ini ya. Misalkan mode 1 ada 2,129 ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan screenshot ya, atau snipping tools bagian sini untuk memastikan bahwa riwayat daripada analisis masih ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan mengganti ketebalan daripada material ini menjadi 2 mm. Lalu saya lakukan penambahan modes ya, agar bisa dikomparasi dengan lebih banyak ya. Oke, saya solve, lalu hasilnya seperti ini. Oke, dari hasil analisis yang sudah kita kerjakan tadi ya, kita akan bandingkan apakah ada frekuensi yang sama yang memungkinkan terjadinya resonansi ya. Oke, kita akan sorot beberapa mode. Nah, contoh di sini kita dapat 20,24 ya di mode 4 dengan ketebalan 5 mm, dan mode 6 dengan ketebalan 2 mm. Artinya suatu ketebalan material itu
bisa mempengaruhi daripada hasil frekuensinya. Namun kemungkinan ya memungkinkan terjadinya resonansi di mode-mode tertentu. Nah ini ya artinya perbedaan ketebalan dia menunjukkan ada perbedaan frekuensi, tapi tetap dia ketemu dengan nilai yang sama yaitu 20,24 Hz ya. Artinya ada frekuensi yang sama apabila dua material ini bertemu ya dengan ketebalan yang berbeda ini, dia akan saling beresonansi pada frekuensi 20,24 Hz ya. Nah, seperti yang ditampilkan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti ganti parameter yang lainnya seperti material properties ya, ketebalan dan bentuk untuk menentukan nilai-nilai material nilai-nilai daripada getaran mekanik atau nilai-nilai daripada natural frekuensi yang dihasilkan ini. Nah, seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Silakan dilakukan latihan ya. Terima kasih.